Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ya atau informasi mengenai bagaimana sih cara membuat modul ajar seperti itu. Nah, di sini di video-video yang sebelumnya banyak yang minta buat mapel-mapel yang lainnya, Pak. Nah, oke. Ini kami sudah buat yang untuk modul ajar matematika ya untuk kelas 3 fase B. Jadi ini modul yang kami buatkan ini adalah modul yang digunakan untuk UKIN PPG ya Bapak Ibu guru. Jadi ini kurang lebih seperti ini yang akan mungkin Bapak Ibu guru butuhkan seperti itu. Nah, oke kita langsung saja Bapak Ibu guru, di sini kami sudah buatkan modul ajarnya. Di sini mari kita review bersama. Ya, ini versi kami buatnya seperti ini. Jadi template modul ajar itu sebenarnya sistematikanya itu tidak ada yang baku ya Bapak Ibu guru semua. Jadi yang penting itu semua kriteria atau semua komponen modul ajar atau yang di kurikulum Merdeka itu ada di dalam modul ajar kita, berarti itu sudah bagus seperti itu. Maksudnya layak seperti itu. Yang penting kan komponennya apa saja seperti CP ya, kemudian kompetensi awal, kemudian TP dan lain sebagainya ya, sampai dengan langkah pembelajaran, remedial, refleksi dan lain sebagainya. Nah, itu kaidah dalam pembuatan modul ajar yang di kurikulum Merdeka seperti itu. Oke. Di sini kita fokuskan ke mapel matematika ya kelas 3 fase B. Di sini sengaja saya buat titik-titik ya. Ini modul ajar sudah kami buat Bapak Ibu guru. Di sini kami informasikan saja bentuknya sih gimana sih? Sama nggak sih dengan Bapak Ibu guru buat? Nah, ini ya Bapak Ibu. Di sini seperti biasa kalau template yang kami buat ini templatenya kami buat sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tanpa meninggalkan komponen-komponen yang seharusnya ada di modul ajar kita. Ada informasi umumnya. Informasi umumnya yaitu bagian A-nya tentang identitas modul ajar. Di sini silakan Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu guru sendiri, misalnya kan di sini namanya nama saya ya. Nah, Antes Umbara misalnya ya kan, SD-nya misal ya. SD Negeri 1 Kota Jambi misalnya, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya rasa bagian ini kita sudah paham semua ya, karena ini identitas kita masing-masing. Kemudian kalau di PPG tahun ini kan kita diminta untuk alokasi waktunya kan 2 JP. Kalau di SD kita itu 35 menit, kalau 2 JP berarti proses pembelajarannya selama 70 menit ya. Kemudian ada kompetensi awalnya ya, kompetensi awal. Jadi di sini disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu guru ambil ya. Kalau di sini kan saya mengambil materinya itu tentang apa namanya, nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan dan satuan dengan metode roda angka dan media kantong seperti itu ya. Kemudian di sini ada chip apa namanya, profil pelajar Pancasilanya. Kalau saya selalu buat 5 ya Bapak Ibu. A, B, C, D, E. Ada beriman dan bertakwa. Ini kita ambil itu di saat misalnya itu berdoa ya kan, salam, itu kan beriman dan bertakwa ya. Kemudian gotong royong itu elemen gotong royong itu biasanya pada misalnya kerja kelompok ya, diskusi ya kan, bekerja sama. Nah, mandiri itu ketika kita berikan tugas mandiri, kemudian berpikir kritis itu ketika diskusi, kreatif itu juga ketika bagaimana peserta didik itu mampu mengeluarkan kreativitasnya dalam proses belajar. Biasanya saya menggunakan 5 ini ya, Bapak Ibu. Kemudian ada media, alat dan sumber pembelajaran. Di sini saya menggunakan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu kan alatnya kita butuh laptop, LCD atau proyektor, papan tulis, whiteboard ya. Kemudian di sini sumber pembelajarannya buku matematika. Nanti bisa ditambahkan sumbernya, buku matematika kelas berapa, sumbernya apa, boleh ditambahkan. Kalau seandainya di sini medianya Bapak Ibu guru menggunakan PowerPoint, boleh ya. Dan lain sebagainya. Disesuaikan. Di sini kalau target peserta didik itu peserta didik reguler kelas 3 karena di kelas 3 ya. Model pembelajaran saya biasanya menggunakan problem based learning ya Bapak Ibu, PBL. Bisa juga PJBL ya. Kemudian kalau pendekatannya biasanya saya menggunakan saintifik ya. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan pendekatan UBD ya. Misalnya di sini kita ganti dengan UBD bisa ya. Sesuaikan dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat.
sebenarnya saintifik dan UBD dan pendekatan pembelajaran yang lainnya itu tujuannya sama ya Bapak Ibu ya, merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Kemudian di sini ada metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah dan penugasan ya. Kemudian modanya itu kita tatap muka atau luring. Kemudian di sini ada kompetensi intinya, ada CP ya Bapak Ibu ya. CP-nya di sini nah, peserta didik dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Nah, CP ini kita turunkan menjadi KD, Bapak Ibu ya. Kita turunkan menjadi KD seperti itu. KD itu kalau di sini KD, maaf Bapak Ibu. CP itu kan sama dengan KD seperti itu. Nah, kemudian TP itu sama dengan IPK ya, indikator pencapaian kompetensi ya. Kalau di K13 seperti itu. Nah, jadi dari CP kita turunkan jadi TP ya. Nah, di sini kalau TP saya itu membuatnya itu di sini ada A, ada B, ada C, ada D kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya buat di sini? Karena kaidah pembuatan modul ajar maupun RPP di K13 itu ada ABCD-nya. ABCD-nya itu apa? ABC-nya itu yang A-nya itu audience. Audiens itu siapa? Peserta didik kita. Itu yang dikatakan A. Kemudian B itu behavior. Behavior itu apa? Materi yang akan kita sampaikan seperti itu. Itu namanya behavior. Kemudian C itu kondisinya. Kita menampilkannya itu dalam bentuk apa materi itu? Apakah PowerPoint, apakah video pembelajaran, apakah diskusi, apakah praktik, misalnya olahraga dan lain sebagainya ya. Kemudian D itu degree ya. Degree itu capaian yang mau kita capai dengan baik, dengan sangat baik, dengan tepat seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kok ada C4-nya Pak Guru ya. Di sini ada C4-nya, kemudian di sini ada C5-nya. Nah, pertanyaan itu Bapak Ibu, C1, C2, C3, C4 dan C5 itu adalah tingkat kognitif ya Bapak Ibu, sesuai dengan taksonomi Bloom ya. Jadi C1, C2, C3, C4 sampai dengan C6 itu adalah tingkatnya ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan taksonomi Bloom. Kalau C4 itu ya, itu sudah arahnya itu menguraikan, mengidentifikasi dan lain sebagainya ya. Kalau C5 itu sudah mempraktikkan seperti itu. Nah, kemudian lanjut bagian C-nya ada pertanyaan pemantiknya. Ya, pertanyaan pemantik itu kita lakukan di awal pembelajaran. Misal contoh ya Bapak Ibu, misalnya kita masuk ke kelas ya, kita sampaikan salam dulu, doa, absensi dan lain sebagainya. Nanti sebelum kita memulai materi ajar kan ada persepsi namanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sanalah pertanyaan pemantik itu kita berikan di awal pembelajaran. Oke. Lanjut ke kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluannya 10 menit. Di sini guru memulai pembelajaran dengan memberi salam dan peserta didik menjawab salam. Itu namanya religius ya Bapak Ibu. Kemudian guru menanyakan kabar peserta didik, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Itu religius juga ya. Kemudian guru mengecek kesiapan belajar peserta didik. Nah, kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan cara mengabsen satu persatu ya. Kemudian guru bersama peserta didik menyanyikan lagu nasional. Itu kan harus kita apa ya Bapak Ibu ya, harus dilakukan sekarang kan di saat sebelum memulai belajar seperti itu. Kemudian di sini ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru memberikan motivasi dan manfaat materi yang dipelajari. Nah, di sini baru apersepsi ya Bapak Ibu guru ya, apersepsi. Nah, apersepsinya ini tadi kita gunakan pertanyaan pemantiknya ini, ya kan? Oke, seperti itu. Lanjut ke kegiatan inti. Nah, PBL itu ada 5 sintak Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu pasti tahu semua. Apalagi kita sudah Bapak Ibu semua kan yang terpanggil kan sudah rata-rata sudah senior ya. Nah, sintak 1 itu orientasi siswa pada masalah. Berarti kita memberikan apakah PowerPoint dulu, apakah video pembelajaran, atau kita menggunakan alat bantu ajar, boleh ya. Misalnya di sini saya buatkan guru menayangkan video pembelajaran. Nah, di sini ada linknya. Link ini saya ambil dari YouTube ya Bapak Ibu. Ini misalnya video pembelajaran tentang matematika tadi, tentang ini nih materi kita ini tentang nilai tempat ya. Nah, jadi di sini saya taruhlah linknya. Jadi di sini ketika kita klik itu akan langsung ngelink ke videonya. Ini TPACK ya Bapak Ibu ya. TPACK itu apa? Technological, pedagogik, nah dan konten seperti itu ya. Knowledge. Nah, kemudian yang kedua, guru menjelaskan materi pembelajaran secara rinci dengan memberikan contoh nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya critical thinking.
Kemudian peserta didik menanyakan hal yang belum dipahami terkait materi, sama critical thinking. Kemudian yang keempat, guru memberikan penjelasan yang detail terkait pertanyaan dari peserta didik. Nah, setelah tahap pertama, lanjut tahap kedua ya, yaitu mengorganisasi siswa. Nah, guru membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok secara heterogen ya. Jadi heterogen itu dalam artian katakan sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan semuanya maksudnya yang cepat nangkap semuanya kita taruh di tempat nangkap, yang sama siswa yang cepat nangkap nanti kan kelompok yang lainnya akan kesulitan kan, seperti itu. Jadi secara heterogen. Kemudian ini namanya collaboration ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, guru membagikan LKPD. Kemudian guru menjelaskan cara mengerjakan LKPD. Kemudian barulah peserta didik menanyakan hal yang belum dipahami. Biasanya seperti itu. Anak-anak, ini ada LKPD-nya seperti itu. Ayo kita akan mengerjakan LKPD. Nah, Bapak Ibu guru akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Silakan seperti itu. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti kan siswa kita nanya kan. Nah, itu urutannya. Kemudian guru memberikan tahu batas waktu mengerjakan LKPD. Nah, misalnya kan di sini kan ada 50 menit nih waktunya di sini di kegiatan inti. Tinggal kita ini kan silakan mengerjakan LKPD-nya, waktunya 15 sampai 20 menit ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan atau nanti kita akan presentasikan di depan. Nah, kan biasanya kan seperti itu. Lanjut. Yang ketiga itu membimbing penyelidikan. Yang pertama itu peserta didik mengerjakan LKPD sesuai dengan yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian guru membimbing peserta didik mengerjakan tugas LKPD. Biasanya kan kalau dalam kelas itu kita keliling ya, dari kelompok ini, kelompok berikutnya seperti itu. Kita bimbing kan apa yang kesulitan, di mana tempat mencarinya, gimana cara mengerjakannya. Biasanya seperti itu. Kemudian sintang yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sini peserta didik secara berkelompok menyelesaikan tugas LKPD-nya. Kemudian baru guru bersama peserta didik melakukan ice breaking. Biasanya kan kalau sebelum presentasikan ice breaking dulu ya biasanya. Kalau di kurikulum Merdeka kan salah satu yang membuat semangat itu kan ice breaking. Misalkan tepuk semangat, tepuk 1, tepuk 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut, yang ketiga, peserta didik menyelesaikan pengerjaan LKPD-nya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Yang keempat, peserta didik secara bergantian setiap kelompok menyajikan hasil di depan kelas, berarti presentasi ya. Oke, yang kelima, peserta didik dari kelompok, ini salah tulis saya, salah ketik. Oke, dari kelompok lain memberikan pertanyaan dan masukan terhadap hasil presentasi ya, seperti itu. Nah, kemudian guru memberikan bimbingan selama proses presentasi diskusi. Nah, lalu sintak yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Nah, di sini dari sintak terakhir ini guru memberikan penguatan ya. Biasanya setelah diskusi itu, setelah presentasi kita berikan penguatan terhadap materi yang sudah tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa kita. Kemudian yang kedua, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengumpulkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, baru penutupnya di sini Bapak Ibu guru. Penutupnya guru merefleksi pembelajaran bersama peserta didik. Nah, refleksi itu macam-macam caranya ya Bapak Ibu guru ya. Bisa dengan bertanya saja, misalnya, anak-anak, gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Senang. Apakah paham dengan materinya? Paham. Adakah yang tidak paham? Sudah paham semua ibu-ibu. Kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Kemudian guru memberitahu tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru bersama peserta didik untuk berdoa ya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, ini prosesnya selama 70 menit ya. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus menyiapkan apa tadi? LKPD-nya, materi ajarnya ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantiknya. Nah, kemudian di sini ada asesmen penilaiannya. Jadi di sini saya menggunakan rubrik penilaian sikap peserta didik saat pembelajaran. Berarti ini adalah observasi pembelajaran seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan rubrik penilaian presentasi karya atau LKPD ya. Kemudian di sini ada pengetahuannya menggunakan tes tertulis. Berarti ini harus kita lampirkan ya Bapak Ibu guru ya di dalam modul ajar kita. Kemudian di sini ada remedial pengayaan. Kemudian di sini ada refleksi guru seperti itu ya. Nah, ada refleksi guru. Kalau kita mau tambahkan refleksi peserta didik boleh ya. Di sini ada yang mengetahui kepala sekolah, kemudian ada tanggal, tempat dan tanggal, kemudian guru, NIP dan lain sebagainya. Ini keterangan saja ya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Ini sederhana dan ini saya yakin Bapak Ibu guru bisa membuatnya ya. Pasti bisa, insya Allah.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berhasil dalam PPG ini, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan, apakah itu terlalu cepat, apakah bertele-tele dan lain sebagainya, tujuan saya murni satu Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu guru semua. Ini yang bisa saya bantu, seperti itu ya. Semoga bermanfaat, dan di akhir kata semoga semuanya lulus ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.